Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Lintang dan teman saya Nurwulan Rizkia Anjani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa teori-teori yang telah dicetuskan oleh Aristoteles. Sebelumnya, mari kita berkenalan lebih lanjut siapakah beliau Aristoteles. Aristoteles adalah bapak ilmu pengetahuan yang hidup pada tahun 384 sebelum Masehi dan merupakan filsuf terkemuka pada zamannya. Ia telah memberikan berbagai sumbangan ilmu pengetahuan hingga dapat diterapkan pada masa ini. Ilmu yang dilahirkannya bukan hanya ilmu filsafat, melainkan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu alam, politik, bahasa, dan juga seni. Teori-teori yang dicetuskannya menjadi referensi bagi generasi-generasi penerusnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan hasil pemikirannya adalah buah yang sangat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Dalam arti kata lainnya, filsafat mengandung berbagai cabang ilmu pembahasan di dalamnya. Berikut adalah teori-teori yang telah dikemukakan oleh Aristoteles. Yang pertama, Aristoteles mengklasifikasikan filsafat menjadi beberapa bagian, yaitu logika tentang susunan pikiran, filosofia teoretika, filosofia praktika atau tentang hidup kesusilaan, dan yang terakhir filosofia poetika atau aktiva. Lalu, yang selanjutnya adalah teori silogisme. Aristoteles menegaskan metode rasional deduktif dan metode empiris induktif merupakan cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru. Dalam metode rasional deduktif, dari dua empiris pernyataan yang benar dibuatlah konklusi yang berupa pernyataan ketiga yang mengandung unsur-unsur dari kedua premis tersebut. Inilah yang disebut dengan silogisme, sebuah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji keabsahan cara berpikir. Maka dari itu, silogisme merupakan fondasi penting dalam logika. Berikut akan saya berikan contoh dari silogisme. Contohnya adalah semua makhluk di muka bumi akan mati. Kalimat ini adalah premis mayor, lalu premis minornya adalah semua manusia adalah makhluk. Lalu konklusi dari dua premis tersebut adalah semua manusia di muka bumi akan mati. Mungkin tidak asing bagi kita mendengar susunan kalimat tersebut karena kalimat ini atau silogisme sering kali kita jumpai dalam pelajaran bahasa Indonesia baik dalam tingkat SMP maupun SMA. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang dicetuskan oleh Aristoteles hingga saat ini masih diaplikasikan secara baik oleh manusia. Teori selanjutnya adalah teori heliomorfisme berdasarkan kata Yunani haili dan morphe. Teori ini menyatakan sebuah kesimpulan, yaitu jika manusia mati maka jiwanya pun akan mati. Selain itu, ia mengatakan bahwa manusia ialah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup seorang diri dan pasti akan membutuhkan satu sama lainnya. Teori ini menyadarkan manusia bahwa menjaga hubungan baik dengan sesama merupakan suatu kewajiban, mengingat mereka akan saling membutuhkan. Dan pernyataan ini terus diterapkan oleh manusia hingga saat ini. Yang terakhir, selain mencetuskan teori-teori terkemuka, Aristoteles juga mencetuskan beberapa kalimat-kalimat yang menakjubkan seperti kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan. Juga barang siapa yang sudah merenungi dalam seni memerintah, yakin bahwa nasib suatu imperium tergantung pada pendidikan anak-anak mudanya. Cabang ilmu lainnya yang dilahirkan oleh Aristoteles adalah ilmu politik. Dalam ilmu politik, ia pun menerapkan pemahamannya mengenai filsafat yang realis terhadap cara ia ketika memandang suatu bentuk negara dan pemerintahan. Ia membuat klasifikasi bentuk pemerintahan menjadi dua bagian, yaitu pertama, berdasarkan jumlah orang yang berkuasa atau duduk dalam pemerintahan. Yang
Yang kedua, cara dan kepentingan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Kemudian, secara keseluruhan terhadap 6 bentuk pemerintahan, yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, politik, dan demokrasi. Menurut teori yang disampaikan oleh Aristoteles, sistem pemerintahan yang ideal merupakan gabungan dari sistem pemerintahan demokrasi dan monarki. Adanya sistem pemerintahan rakyat dari demokrasi dan pemerintah oleh satu orang yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dari monarki menjadikan gabungan dari dua sistem ini yang menjadi sangat ideal. Cabang ilmu selanjutnya yang dilahirkan oleh Aristoteles adalah ilmu bahasa. Dalam bidang bahasa, ia menemukan jenis-jenis kata yang dikenal orang hingga saat ini. Contohnya, kata kerja, kata benda, kata sifat, dan masih banyak lagi. Itulah merupakan pembagian kata hasil pemikirannya. Selain itu, terdapat juga beberapa istilah ciptaan Aristoteles yang masih digunakan hingga saat ini juga. Di antaranya, informasi, relasi, energi, kuantitas, kualitas, individu, substansi, materi, esensi, dan lain-lain. Ia pun berkontribusi dalam hal puisi, namun seperti apa kelanjutannya tidak dijelaskan secara rinci. Tidak hanya pintar dalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, Aristoteles pun memiliki kontribusi besar dalam bidang seni. Aristoteles menulis buku Poetika yang memuat pandangannya tentang keindahan. Ia mengatakan bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran, yakni ukuran material. Ia juga berpandangan bahwa sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dengan dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberi wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada di dalam kenyataannya. Demikian penjelasan dari kami tentang pemikiran Aristoteles yang merupakan bapak ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, subscribe, and don't forget to share. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.